dengan saya di channel Nurdiono Tutorial Belajar Online. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Merupakan suatu pondasi untuk semua sistem akuntansi. Seluruh konsep dan kerangka akuntansi didasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu aktiva sama dengan pasiva, di mana aktiva adalah aset atau kekayaan perusahaan dan pasiva adalah kewajiban atau hutang ditambah dengan ekuitas atau modal. Jadi, aset perusahaan itu sama dengan hutang dan modal, yang artinya semua aset perusahaan diperoleh baik dari pendanaan hutang atau dari ekuitas. Misalnya, ketika perusahaan baru dibangun, aset pertama yang dibeli adalah berasal dari pinjaman atau diterima dari investasi. Dengan demikian, semua aset perusahaan yang berasal dari kreditor atau investor disebut dengan kewajiban dan ekuitas. Jika dilihat dari rumus berikut ini, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, posisi kewajiban ditempatkan lebih dulu sebelum ekuitas pemilik, karena hutang terhadap kreditur harus dilunasi terlebih dahulu sebelum investor ketika perusahaan mengalami kebangkrutan. Persamaan ini berlaku untuk semua aktivitas dan transaksi bisnis. Aset akan selalu setara dengan kewajiban dan ekuitas pemilik. Jika aset meningkat, baik kewajiban atau ekuitas harus meningkat untuk menyeimbangkan persamaan. Begitu pula sebaliknya, jika aset menurun, maka kewajiban dan ekuitas milik pemilik juga harus menurun. Nah, agar lebih paham lagi tentang persamaan dasar akuntansi, mari kita langsung mencoba untuk mengerjakan soal ilustrasi di bawah ini. Yang pertama, Gus adalah seorang pengusaha yang ingin memulai sebuah perusahaan yang menjual alat-alat musik. Setelah menabung selama setahun, Gus memutuskan untuk secara resmi memulai bisnisnya dan nama perusahaannya adalah Guitar dan menginvestasikan sejumlah dana sebesar 100 juta rupiah yang tercatat pada tanggal 1 Januari 2020. Maka persamaannya adalah sebagai berikut. Dari transaksi tersebut dapat dianalisis bahwa adanya setoran modal dari pemilik, yaitu 100 juta rupiah, dan itu masuk ke dalam uang kas. Jadi di kolom aktiva, di kasnya bertambah 100 juta rupiah, dan di kolom pasiva di modal bertambah 100 juta rupiah. Baik, kemudian untuk soal ilustrasi kedua, setelah pembentukan perusahaan, Guitaris perlu membeli beberapa persediaan gitar yang kemudian akan dijual kembali. Total pembeliannya sejumlah 30 juta rupiah dan dibayar secara tunai. Transaksi tersebut dicatat pada tanggal 2 Januari 2020. Untuk persamaan dasar akuntansinya adalah sebagai berikut. Dari transaksi tersebut dapat dilihat bahwa adanya penambahan persediaan berupa gitar dengan total pembelian atau nominal persediaan sejumlah 30 juta rupiah. Maka di aktiva kolom persediaan ditambah 30 juta rupiah. Itu berakibat pada nilai kas karena dibayar dengan tunai. Maka nilai kas berkurang sejumlah 30 juta rupiah dan ditulis dengan tanda kurung 30 juta rupiah. Seperti itu. Oke, soal yang ketiga. Kemudian pada tanggal 16 Januari, Guitaris membeli sebuah gedung senilai 350 juta rupiah secara kredit. Dari transaksi tersebut bisa dilihat bahwa adanya pengambilan pinjaman sejumlah 350 juta rupiah. Maka di kolom pasiva ditulislah di kolom hutang bertambah 350 juta rupiah.
untuk pembelian gedung, sehingga aset perusahaan atau aktiva perusahaan bertambah 350 juta rupiah. Dan setelah selesai membuat ini, setelah selesai transaksinya, kita total. Dapat dilihat kasnya sejumlah 70 juta rupiah, persediaan 30 juta rupiah, gedung 350 juta rupiah, sehingga total aktiva perusahaan itu adalah 450 juta rupiah. Kemudian di kolom pasiva ada hutang sejumlah 350 juta dan modal sejumlah 100 juta. Di total maka pasiva perusahaan tersebut adalah 450 juta rupiah, sama dengan aktiva perusahaan tersebut. Jadi balance. Nah, kalau tidak balance berarti ada yang salah. Jadi kalau kalian mengerjakan dan tidak balance, harap dicek kembali, barangkali ada yang salah masuk atau ada yang salah hitung. Jadi sekian materi kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.